Baik, selamat pagi anak-anak semua. Yang memungkinkan untuk off cam maaf yang memungkinkan untuk on cam silakan on cam. Ya, selamat pagi Liana, Fenal dan juga Mili. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, pagi. Nah, setelah kalian melewati sesi asinkronus di mana kalian mendengarkan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran dan juga video motivasi, sekarang kita akan masuk kepada sesi sinkronus ya. Sebelumnya kita akan memulai dengan doa. Dipersilahkan kepada Liana, apakah memungkinkan untuk memimpin doa? Ya, bisa, Bu. Baik, terima kasih. Mari Ibu dan teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, Bapa. Berkati kami yang akan belajar, kiranya Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bu Hilda. Kiranya Tuhan berkati Bu Hilda supaya Engkau memberikan hikmat dalam mengajari setiap kami, Tuhan. Hanya padamu, Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya, Liana. Nah, anak-anak kita akan sama-sama memperhatikan rules and prosedur selama kita mengikuti kelas. Nah, kita boleh lihat sama-sama ya. Apakah sudah? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kita akan lanjut untuk mereview materi. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang lalu, kalian bersama Ibu Friska sudah belajar mengenai kapasitas kapasitor dan juga dielektrik. Disinggung sedikit tentang dielektrik. Nah, kira-kira ada yang mau volunteer menjelaskan terkait materi ini? Saya, Bu. Baik, Renal, dipersilahkan. Iya, Bu. Jadi, yang saya pahami tentang kapasitor itu adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Baik, terima kasih, Renal. Nah, selanjutnya masih ada yang mau memperlengkapi penjelasan tentang kapasitas kapasitor? Saya, Bu. Baik. Menurut saya kapasitor itu terdiri dari dua bahan konduktor yang saling berhadapan satu sama lain. Itu, Bu. Terima kasih. Benar. Terima kasih ya. Nah, dari tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai kapasitas kapasitor. Nah, kira-kira ada lagi yang mau volunteer menjelaskan tentang dielektrik itu? Mungkin Liana? Baik, Bu, saya mencoba dielektrik itu lempengan tipis yang terbuat dari bahan isolator, Bu. Baik, terima kasih semua anak-anak. Baik, Ibu akan jelaskan secara singkat ya. Kapasitor itu seperti yang dikatakan teman-teman tadi, anak-anak tadi, bahwa dia adalah komponen elektronika. Digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Yang terdiri dari dua keping sejajar ya. Nah, dia juga biasanya ditambahkan bahan dielektrik untuk meningkatkan nilai kapasitas kapasitornya. Untuk dielektrik sendiri, kapasitas kapasitor yang kita gunakan adalah kapasitas kapasitor keping sejajar, yang mana rumusnya adalah C0 sama dengan permitivitas 0 dikali A per D. Nah, untuk bahan dielektrik tadi seperti yang dikatakan Liana, bahwa bahan dielektrik itu adalah bahan yang terbuat dari isolator yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kapasitas kapasitor dan diletakkan di antara plat sisi sejajar. Baik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita tadi sudah Ibu jelaskan dalam video. Nah, mungkin kita bisa perhatikan lagi ya. Baik, apakah sudah semua memperhatikannya dan memahaminya? Sudah, Bu. Oke, Bu. Nah, setelah ini kita akan masuk sesi asinkronus di mana kalian mendengarkan video penjelasan terkait materi hari ini. Nanti setelah sesi asinkronus kita akan kembali lagi berjumpa dalam sesi sinkronus. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu, baik.
Baik anak-anak, kita kembali lagi dalam sesi sinkronus kita. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan materi, di mana Ibu akan menjelaskan secara singkat, karena kita tadi sudah mendengar dan mendengarkan penjelasan Ibu dari video pembelajaran, jadi kita akan review kembali lah, mengingatkan kembali materi yang tadi. Jadi di sini sebelumnya Ibu ada buat satu kalimat untuk memotivasi kita. Nah, di mana di sini kita diajarkan untuk jangan melihat pembelajaran itu karena kita butuh atau karena kita perlu, tapi karena kita tahu pengetahuan itu adalah kekuatan, memberikan kita banyak kekuatan. Dan kita tahu bahwa ketika kita belajar, kita itu nggak bisa untuk menghindarinya. Kita juga tahu kalau ketika kita belajar, kita itu mau untuk semakin memiliki pengetahuan yang lebih. Dan kita juga belajar untuk kita untuk kita bisa bertumbuh, dan juga karena kita tertarik akan pembelajaran yang kita pelajarin. Semoga ini jadi refleksi kita sama-sama ya. Baik, nah terkait penjelasan ini, sepertinya Ibu sudah menjelaskan dengan sangat jelas di dalam PPT juga, dan juga dalam video pembelajaran. Jadi intinya adalah bahwa ketika ditambahkan bahan dielektrik, maka akan terjadi peningkatan untuk nilai kapasitas kapasitor. Untuk penjelasan lebih dalam, sebenarnya kalian bisa lihat di video penjelasan, dan juga Ibu akan jelaskan secara singkat lagi. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar ya, kalau bahan dielektrik itu adalah bahan isolator, seperti yang dikatakan Yana. Bahan isolator yang dipasangkan di antara plat-plat keping sejajar. Nah, ini bahan isolator yang diletakkan di antara plat-plat keping sejajar. Nah, kita lihat di sini ya, terlihat perbedaan yang signifikan pada nilai potensial listrik ketika ditambahkan bahan dielektrik dan tidak. Jadi ketika belum ada bahan dielektrik hanya udara saja, maka nilai potensialnya itu sangat tinggi. Tapi ketika ditambahkan bahan dielektrik, maka besar potensialnya itu berkurang. Nah, itulah salah satu fungsi bahan dielektrik untuk meningkatkan nilai kapasitas kapasitor sehingga medan listrik dan potensialnya itu berkurang. Nah, kalau terkait ini, pasti kalian sudah belajar mengenai materi muatan listrik pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana pada muatan listrik ada satu konsep yang perlu kita ingat ya, karena ini berkaitan. Yang mana ketika muatan positif dan positif atau muatan sejenis bertemu dengan muatan sejenis, maka akan terjadi tolak-menolak. Dan muatan yang berlawanan jenis, positif negatif ataupun negatif dengan positif, akan terjadi tarik-menarik. Ya, kita ingat itu ya, kita ingat konsepnya. Kalau dia sejenis akan tolak-menolak, kalau dia beda jenis akan tarik-menarik. Nah, lalu di sini juga kita bisa melihat contoh dari muatan listrik itu. Kalian sudah belajar muatan listrik, dan di sini juga Ibu sudah menjelaskan secara spesifik. Bahkan di sini ada pertanyaan, mengapa plastik yang bermuatan negatif dapat menarik potongan kertas kecil yang tidak bermuatan listrik. Di sini dapat terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif maupun negatif. Nah, dari konsep inilah kita dapat mengaplikasikannya pada pembelajaran kita, yaitu dielektrik, yang mana proses pengutupan alias polarisasi muatan yang terjadi pada potongan kertas ini serupa dengan polarisasi muatan yang terjadi pada dielektrik. Nah, kita bisa perhatikan ya, gambarnya ini, yang mana pada sebelumnya ini, yang mana pada gambar ini yang sebelumnya ya, hanya ada muatan positif dan negatif di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ketika ditambahkan bahan dielektrik itu mengandung muatan positif dan negatif, sehingga menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara muatan yang berbeda. Nah, tarik-menarik inilah yang menyebabkan nilai potensial listrik dan medan listrik itu berkurang. Ketika nilai medan listrik dan potensial listrik berkurang, maka nilai kapasitas kapasitor itu akan meningkat. Ingat ya, nilai kapasitas kapasitor meningkat ketika
potensial listrik dan juga nilai medan listriknya berkurang. Hal ini disebabkan karena ada gaya tarik-menarik antar muatannya yang berbeda dan berlawanan jenis. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kalian juga bisa lebih memahaminya, lebih kalau mau lebih tahu lagi penjelasannya, bisa lihat PPT Ibu maupun video penjelasan Ibu. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa medan listrik itu berkurang bukan karena muatan konduktor yang berkurang ya, tapi karena di dalam elektrik itu terjadi arus yang berlawanan, terjadi karena ada muatan yang berlawanan atau terjadi tarik-menarik, sehingga medan listriknya itu berkurang, bukan disebabkan karena muatan listrik ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat, tadi sudah Ibu jelaskan, kalian bisa lihat ya bahwa potensial listrik itu dan juga medan listrik berkurang. Kita juga bisa lihat dari persamaannya sendiri, yang mana E sama dengan V per D, yang mana medan listrik dan potensial listrik itu berbanding lurus. Sejauh ini apakah kalian paham? Paham, Bu. Baik. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, kita dapat melihat bahwa, ini Ibu kembalikan lagi ya, apabila sebelum ada dielektrik, potensialnya itu adalah V0. Potensial awal ya, tapi setelah ditambahkan dielektrik, dia akan berkurang menjadi sebesar V sebesar faktor K. K itu adalah konstanta dielektriknya, sehingga didapatkanlah persamaan delta V sama dengan delta V0 per K. Nah, kalian bisa perhatikan ini, di sini Ibu sangat jelaskan secara menyeluruh, mendetail, di mana nanti kita tahu bahwa rumus kapasitas kapasitor itu C sama dengan Q per V. Nah, dari nilai inilah kita dapatkan persamaan C sama dengan K kali C0. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan untuk kapasitas kapasitor dengan bahan dielektrik adalah C sama dengan K kali permitivitas 0 dikali A per D. Permitivitas 0 kali A per D ini adalah rumus dari C0 sendiri ya. Sudah kita bahas pada review materi tadi. Baik, selanjutnya. Tadi kita sudah bahas apa-apa saja yang mempengaruhi kapasitas kapasitor itu dapat meningkat nilainya. Kita juga bisa lihat bukan hanya dipengaruhi karena berkurangnya potensial dan juga medan listrik, tapi juga karena jarak antara kedua plat itu berkurang. Jadi ketika jarak itu berkurang, maka kapasitansinya itu nilainya itu bahkan akan bertambah. Nah, di sini Ibu sudah jelaskan ya secara mendetail kenapa dia bisa berkurang. Dan juga pengaruh jarak ini sangat besar dalam menambah kapasitansi dari kapasitor ya. Nah, kita juga bisa lihat bahwa bukan hanya jarak, bukan hanya potensial dan medan, tapi juga ketika kita menambahkan kekuatan dielektrik, ketika kekuatan elektriknya itu bertambah, maka kapasitansinya juga bertambah. Nah, tapi kita perlu mencermati bahwa kekuatan dielektrik itu juga, kerusakan dielektrik terjadi ketika medan listriknya sangat kuat hingga dapat menyebabkan elektron lepas dari atom. Nah, dengan kata lain, kerusakan dielektrik ini menyebabkan dielektrik yang merupakan isolator berubah menjadi konduktor listrik. Inilah mengapa kita juga perlu mencermati, perlu ada batas kekuatan dielektrik. Nanti kita akan lihat pada tabel ya, sudah ada ketetapan dari berapa kekuatan dielektrik dan berapa juga nilai konstanta dielektriknya. Nah, jadi jika digunakan dielektrik yang mempunyai kekuatan dielektrik besar, jadi ketika ada dielektrik yang kekuatannya besar, maka akan menambah nilai kapasitansi kapasitor. Ini juga tadi sudah Ibu jelaskan. Ibu akan kembali ingatkan bahwa medan listrik dan potensial listrik atau tegangan itu nilainya berkurang. Nilai yang berkurang itu dapat meningkatkan nilai kapasitansi kapasitor. Ya, baik. Sejauh ini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik ya. Bu. Kalau Ibu kecepatan bilang ya, atau ada yang mau ditanyakan di saat Ibu menjelaskan, boleh raise hand. Nah, ini yang Ibu bilang tadi tabelnya. Jadi, kekuatan dielektrik ini adalah kekuatan yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau misalkan kita melebihi dari kekuatan elektrik yang sudah ditetapkan, akan
akan terjadi kerusakan dielektrik yang menyebabkan bahan yang awalnya itu adalah isolator menjadi konduktor. Nah, itu dia ya. Nanti kalian bisa perhatikan lagi. Nah, ini adalah alasan penggunaan dielektrik. Yang pertama, memungkinkan untuk aplikasi tegangan yang lebih tinggi, sehingga lebih banyak muatan. Kedua, memungkinkan untuk memasang plat menjadi lebih dekat, membuat D-nya itu lebih kecil, dan memperbesar nilai kapasitansi C, karena K itu lebih besar dari 1. Baik, nah setelah kita sudah membahas secara singkat poin-poin penting yang perlu kalian ingat mengenai materi ini, kita kerjakan contoh soal ya. Nah, mungkin Renaldi bisa baca soal kita? Iya, Bu. Suara saya kedengaran, Bu? Ya, kedengaran. Iya. Kapasitor terbuat dari 2 keping sejajar. Luas tiap keping 2 cm kuadrat dan jarak keping 1,5 mm. Tentukan kapasitas kapasitornya apabila medium di antara kedua keping adalah dielektrik dengan konstanta 6. Baik. Nah, anak-anak, kita boleh perhatikan kembali ya. Terima kasih ya, Renaldi, sudah membacakan soal kita. Di sini sudah diberikan semua apa yang kita perlukan untuk perhitungan. Ada nilai luas penampang, jaraknya, dan juga konstanta dielektriknya juga. Jadi, untuk soal yang seperti ini, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Yang mana tadi C sama dengan K kali C0. C0-nya ini bisa kita jabarkan apabila diketahui semua nilainya. Sehingga kita perolehlah nilai untuk C-nya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, kalau diubah dalam bentuk mikrofarad, kira-kira berapa ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, 7,2 dikali 10 pangkat min 6 mikrofarad. yang lain apakah Mikro benar? berapa ya, Bu? Maaf, Bu. Mikro berapa ya, Bu? Kenapa milih? Mikrofarad itu berapa ya, Bu? Aku lupa. Ayo, berapa? Ada yang tahu? Renal, Liana? Min 7. Ayo, ada yang tahu? Oh, min 9 ya, Bu. Min 9. Berapa? Ayo, Kalau kasih. mikro min 6, Bu. Ya, Ya, berarti jadi 7,2 kali 10 pangkat min 6. 6 mikrofarad. Kalau pangkat min 9 itu apa? Nano, Bu. Iya. Jangan ini ya, harus teliti ya. Mikro sama nano itu berbeda. Baik ya. Nah, soal nomor 2. Ayo, Ibu minta kesediaan Liana untuk membacakan soal kita. Iya, Bu, suara saya terdengarkan, Bu. Iya, terdengar. 2. Sebuah kapasitor keping sejajar luas tiap keping 400 cm persegi dan terpisah 2 mm satu sama lain. Beda potensial di antara keping 2000 volt. Kemudian kapasitor dilepas dari sumber tegangan dan ruang di antara keping diisi dengan dielektrik yang memiliki previsivitas relatif bahan, yaitu 50. Hitunglah previsivitas dielektrik yang digunakan. Baik, terima kasih Aliana. Nah, dalam contoh soal ini juga semua yang kita perlukan sudah diketahui ya. Tapi kan ini yang ditanya permitivitas. Ya, Emiliana? Oh, kamu mute. Lanjut dulu, Bu. Saya nanti bertanya di akhir sih, Bu. Cuma kecepatan. Terima kasih, Bu. Baik, baik. Nah, ini permitivitas ya bacanya ya. Nah, di sini semua sudah diketahui. Tapi yang ditanyakan permitivitas dielektrik. Sehingga kita harus terlebih dahulu mencari nilai kapasitas kapasitor yang dengan bahan dielektrik. Nah, dari perhitungan inilah nanti kita dapatkanlah nilai permitivitas itu sama dengan 4,42 dikali 10 pangkat min 10. Untuk rumus permitivitasnya
permitivitas relatif dikali permitivitas 0. Permitivitas 0 itu permitivitas ruang hampa. Biasa ketetapannya itu 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Sejauh ini paham? Liana, Bu. Halo, Bu. ya, Mieli. Saya ingin bertanya, bukan yang ditanya itu permitivitas dielektrik bahan. Nah, rumusnya itu kan permitivitas efektif cukup dikalikan dengan permitivitas ruang hampa. Nah, untuk mengapa tidak langsung aja, Bu, yang ditanyakan itu yang dibawa? Mengapa harus mencari C0, Q, E, dan C? Soalnya dari perhitungan juga tidak ada juga yang dipakai untuk yang di bawahnya. Kan sudah diketahui juga untuk permitivitas efektifnya itu 50 dan untuk ruang hampanya 8,85 kali 10 pangkat min 12 seperti yang kita ketahui. Terima kasih. Iya, terima kasih Mili. Sepertinya Ibu ada sedikit miss di sini. Jadi ya benar ya, terima kasih Mili sudah mengingatkan ya. Ibu akui ini kesalahan Ibu dalam memasukkan contoh soalnya. Jadi benar ya, ketika sudah diketahui permitivitasnya, kita juga sudah, begini Mili, Ibu juga jadi ke-distract. Jadi, kan di sini kita memang tahu kalau ada ketetapan dari nilai permitivitas itu sendiri kan. Nah, di sini meskipun tidak diketahui, jadi kita tahu bahwa permitivitasnya 8,85 seperti yang Mili bilang tadi. Jadi mungkin ini kesalahan Ibu untuk yang kurang teliti dalam memasukkan kunci jawabannya. Jadi terima kasih untuk Mili sudah mengingatkan ya. Jadi benar. Jadi kita untuk mencari permitivitas dielektrik itu tinggal cari saja, kan diketahui nilai permitivitas bahan relatifnya dikalikan dengan nilai permitivitas nolnya. Paham? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Sama-sama, terima kasih ya. Nah, adapun kesimpulan kita, Ibu minta kesediaan Mili untuk membacakan kesimpulan kita ya. Baik, Bu. Jadi saya rangkum saja berdasarkan yang telah Ibu paparkan dengan detail. Ya. Jadi bahan dielektrik itu merupakan bahan insulator yang disisipkan di antara kedua konduktor kapasitor, di mana pengaruh bahan dielektrik adalah meningkatkan kapasitansi dari kapasitor. Mengapa? Karena dengan penambahan dielektrik, medan listrik pada kapasitor itu berkurang karena selisih dari medan listrik pada kedua konduktor dan juga dengan medan listrik pada bahan dielektrik. Dengan demikian seperti itu, Bu. Lalu juga dipengaruhi oleh jarak di antara dua konduktor yang semakin kecil karena ada pengaruh gaya tarik dari antara konduktor dan juga bahan dielektrik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya Mili sudah menyimpulkan. Nah, seperti yang dikatakan Mili tadi, itulah kesimpulan kita hari ini. Beberapa konsep penting perlu kalian ingat ya, karena itu merupakan poin-poin penting dalam memahami dielektrik ini. Nah, untuk tugas mandiri setelah sesi sinkronus ini, kalian akan mengikuti sesi asinkronus. Di sini ada tugas mandiri di mana kalian, Ibu minta untuk mengerjakan bagan. Jadi bagannya itu judulnya mengenai pengaruh yang terjadi pada kapasitas kapasitor ketika ditambahkan bahan dielektrik. Panduan pengerjaannya sudah Ibu tuliskan secara lengkap di PPT. Nanti juga Ibu akan bagikan di grup Teams kita, biar kalian bisa perhatikan lagi. Dan perhatikan format nama file beserta batas pengumpulan. Batas pengumpulannya minggu depan ya, pukul 23.59 WIB. Nah, terkait tugas ini ada kira-kira yang masih kalian bingungkan? Tidak ada ya? Tidak. Ya, baik. Nah, ini soal mandiri yang akan kalian kerjakan nantinya saat sesi sinkronus. Sesi asinkronus. Ada 2 soal. Nanti untuk hasil pengerjaannya silakan kumpul di file Teams ya. Paham? Baik ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang terakhir, ketika kalian sesi asinkronus, kalian diminta untuk mengerjakan refleksi diri beserta self-assessment. Refleksi diri ini nanti ini adalah pertanyaan panduan penuntun kalian. Kalian boleh tulis dalam Word, terus kumpulkan dalam file Teams.
sementara self assessment ini nanti Ibu akan kirimkan Microsoft Form-nya untuk kalian isi. Jadi kalian langsung checklist saja atau pilih option-nya. Sejauh ini untuk tugas refleksi diri dan self assessment, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu Hilda. Iya, mohon maaf, Ibu tadi mengganti provider. Oke, sejauh ini terkait materi ini ada yang mau ditanyakan? Terkait tugas kita? Halo? Mohon maaf ya, sepertinya provider Ibu ini kurang mendukung. Karena provider sebelumnya itu sudah habis ya. Baiklah anak-anak. Nah, untuk WKA sendiri, hari ini kita boleh diingatkan dari kapasitas-kapasitor itu, terutama dari bahan dieelektrik, yang mana ketika bahan dieelektrik itu diletakkan di antara plat sejajar, dia memberikan peningkatan nilai kapasitansi kapasitor, atau dia memberikan dampak kepada kapasitas kapasitor, yaitu meningkatkan nilainya. Dari sini kita belajar sebagai manusia yang hidupnya di hidup kita ini seharusnya adalah berelasi, berkomunitas, kita diingatkan untuk bertolong-menolong, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita pun diingatkan untuk bagaimana hidup itu hidup dalam komunitas, hidup saling menolong, dalam menanggung beban, seperti dieelektrik yang bisa, yang hadir di antara plat sejajar itu memberikan, meningkatkan nilai kapasitansi kapasitor. Dan kita pun dipanggil untuk dapat bertolong-tolonglah menanggung beban di dalam komunitas, dalam segala relasi kita dengan sesama. Baiklah anak-anak, sekianlah materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup, kira-kira ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan terkait materi kita? Oh, tadi kalian sudah mengisi ini ya, menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Kalau Ibu tidak salah, tadi Frenal ingin bertanya ya? Iya, Bu. Ya, boleh bacakan pertanyaannya? Iya, Bu. Jadi pertanyaan saya, apakah semua sepertinya provider Ibu bermasalah ya, jadi kalian itu sering tiba-tiba freeze. Jadi, tapi tadi Ibu sudah baca ya pertanyaannya ya, jadi Ibu jawab. Untuk isolator sendiri bahannya, untuk muatan listrik, pada umumnya bahan isolator yang digunakan itu adalah bahan isolator padat. Nah, bahan isolator itu kan ada cair, padat, dan gas. Tapi untuk muatan listrik, bahan isolator yang digunakan itu padat. Nah, contohnya itu kayak keramik, kaca, porselin. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bahan isolator yang digunakan untuk sebagai penyekat di antara plat sejajar. Nah, bagaimana Frenal? Apakah kamu paham? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi hanya bahan isolator yang terbuat dari padat ya, benda padat ya. Baiklah anak-anak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Ibu minta maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun teknis pelaksanaan pembelajaran yang masih belum sempurna. Nah, kiranya kita semakin bisa setiap harinya memperbaikinya. Baiklah, sebelum mengakhiri kelas sinkronus ini, Ibu minta kesediaan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Adakah yang mau volunteer? Saya, Bu. Emi? Baik. Ini mulai kami paham, kami bukan dalam kami serius sangat kami harus. Baiklah anak-anak. Amin. Amin.